Pa 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 pa. Ada rasa yang tertinggal waktu kamu pulang dari Yogyakarta, tapi kamu juga nggak tahu itu perasaan apa. Nah, kalau aku sih udah tahu ya, karena setelah berkali-kali datang ke kota ini, akhirnya ini nih yang bikin orang menaruh memori di kota ini. Nah, engkau mau tahu juga engkau? Tonton deh videonya ya, monggo. Your tender love, that's all I want. Longing your Kali ini gue mau ngajakin kalian ke salah satu kota yang istimewa di Indonesia dan selalu bikin kangen. Halo pagi, Vlogsari 1 tuh sini. Terima kasih. Ini kita dapat selimut, dapat headset, dipinjemin headset juga, dapat air, penutup mata, dan kursi yang enak banget. Ini perjalanannya bakal sekitar 6 jam lebih gitu. Kita nikmati dulu perjalanannya. Gue baru sadar loh, ternyata ada banyak jalan menuju Jogja, alias pilihan transportasinya tuh banyak dan dipernyaman gitu loh. Ih, menurut gue mah ini kayak konspirasi nggak sih? Konspirasi biar semua orang tuh ke Jogja. Lu bisa naik bus, pesawat, atau kereta nih kayak gue. Dan kereta pun kayak banyak banget pilihannya dong. Mau yang kelas ekonomi generasi baru tuh, yang eksekutif, yang luxury, atau kompartemen juga ada. Nah, gue sendiri karena udah berkali-kali ke Jogja pakai kereta ekonomi dan eksekutif, yang kali ini biar ada pengalaman dan cerita baru, jadi gue cobain naik kereta luxury. Ini gue pesen tiket kereta api luxury-nya tentu saja di Traveloka karena caranya gampang, praktis, dan metode pembayarannya lengkap. Wah, ini pengalaman yang seru sih, karena jadinya tiap perjalanan ke Jogja tuh dimulai dengan pengalaman baru gitu loh. Kayak tadi tuh sebelum berangkat gue dapat akses ke lounge gratis. Terus nih meskipun ya penting gak penting, tapi tadi gue udah nyobain toiletnya nih, bagus-bagus. Dan tentu saja sepanjang perjalanan pun kita dibikin nyaman dengan kursi khusus dan pelayanannya yang best. Nah, mungkin next biar ada pengalaman baru lagi, izin saran ya buat PT KAI, tolong dong bikin kereta yang di dalam gerbongnya tuh udah ada Malioboro, Taman Pintar, Candi Prambanan, Obelix Hill, dan atraksi-atraksi lainnya biar yang mau explore Jogja tuh nggak usah keluar gerbong gitu loh. Tolong dipertimbangkan ya saran saya. Kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Kita udah sampai di Jogja. Ini keluar dari stasiun langsung ngambil mobil karena udah janjian sama rental mobil yang kita booking di Traveloka. Tentu saja ya. Sebenarnya kalau kalian mau rental motor juga ada di Traveloka, tinggal cari aja mobil atau motor. Terserah, sesuaiin aja sama keinginan dan kehendak kalian ya. Sekarang let's go, kita makan kali ya karena udah lumayan lapar. Abis itu kita check in ke hotel. Let's go. Tadadadada. Kita mulai perjalanan di Jogja ini dengan makan di salah satu warung yang namanya Warung Pelan-Pelan. Jadi kita masuknya juga harus pelan-pelan. Ini dia pelan-pelan. Warung Pelan-Pelan ini adalah warung dengan bangunan limasan khas Jogja yang berusia 50 tahun dan berlokasi di tengah perkampungan Jageran, Mantrijeron. Gimana sih cara bacanya? Aduh, warga Jogja mohon dibantu ya. Dapur di warung ini tuh dikelola secara gotong royong gitu loh. Jadi menu apa yang tersedia di sini tuh bisa berubah-ubah tergantung siapa yang ambil alih dapurnya. Makanya nih kalau kesini cek dulu Instagram mereka untuk jam buka dan menu yang tersedia. Seru sih, jadi selalu ada pengalaman dan rasa baru gitu loh tiap balik ke sini. Nah, kebetulan pas gue kesini tuh lagi ada menu nasi campur ayam paleko dari Sulawesi dan ayam basa genep dari Bali. Wow, keberagaman. Ini nasinya pakai ubi gitu ya.
Emang rasanya tuh makanan rumahan banget sih. Tahu kan yang dimasak di dapur rumah dan gak buru-buru. Terus yang bumbunya tuh gak dengan sengaja dibuat mewah biar orang terkesan dengan rasanya. Tapi nanti pas disuapan keberapa gitu kita tuh mulai enek karena kewalahan rasa. Nah yang ini enggak. Yang ini justru kayak kita tuh dibiarkan pelan-pelan aja nikmatin rasanya. Ya kayak orang PDKT lah. Yang kita terima kan bukan yang love bombing di awal, tapi justru yang pelan-pelan aja kayak masakan rumahan. Lama-lama dia jadi rumah beneran. Lucu banget kuncinya kayak ini. Kayak apa ya? Kayak botol gitu. Jeng 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 jeng, silakan masuk. Cakep juga kamarnya bang. Kita room tour ya. Ntar gue taruh tas dulu. Ini pertama masuk langsung ada wastafel. Jadi kalau udah keringetan tuh masuk sini langsung seger lagi. Sebelah sini ada kamar mandinya, ada shower dan toilet. Terus masuk ke sini. Ini ada dapat amenities juga. Tuh. Maaf. Ada anduk, sendal segala macam dan ini kamarnya. Cantik banget kamarnya. Lihat dekorasinya gue suka banget sih kayak kayu-kayu gitu pakai lukisan doodle. Sini ada meja kalau kalian mau bekerja segala macam. Dan sini ada tempat duduk untuk nyantai. Belakangnya itu langsung view ke kolam renang. Ini nama hotelnya Yachts Colony. Tentu saja kalau kalian mau cari hotel buat di Jogja, bookingnya di Traveloka aja. Biar bisa free cancellation, bayar dekat tanggal menginap, dan pastinya ada promo. Yeah. Ini udah jam 16.20, sunset tuh jam 6 sore. Jadi paling abis ini kita istirahat bentar, abis itu kita lihat ya sunset di Jogja. Cantik apa? Lampu lalu lintas kan ada 3 warna ya. Merah kita berhenti, hijau kita jalan, dan kuning kita pelan-pelan. Nah, warna sunset warna apa teman-teman? Kuning. Yang artinya waktu sunset tuh memang pertanda untuk kita pelan-pelan. Ya emang ini agak cocok logi tapi boleh lah. Ini kalau kata pepatah Jawa, alon-alon asal klakson, alias pelan-pelan tapi awas. Bukan. Alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan, yang penting terlaksana. Dan untuk terlaksananya hidup pelan-pelan itu, tempat tuh ngaruh sih. Ya, di kota besar yang emang didesain untuk manusia tuh terus bergerak, rasanya kayak susah banget buat melambat. Kalaupun kita melambat, ya ketinggalan. Tapi kalau di Jogja, yang emang nyawa kotanya tuh lebih slow-mo ya, rasa buru-buru kita tuh kayak diredam tanpa bikin kita ngerasa ketinggalan. Iya, itu. Pelan-pelan, tapi nggak ketinggalan. Alon-alon, tapi nggak ada yang lakson. Selamat pagi. Nih, jam 7 pagi. Kita udah mulai beraktivitas. Udah di Taman Sari juga. Tapi bukan mau ke Taman Sari karena masih tutup BTW. Tapi kita mau ikutan tur untuk sepedaan di Jogja pagi-pagi. Let's go. Halo, Fami. Oh iya. Oke, ini sepeda kita. Kita akan bersepeda Jogja bareng Kak Aulia. Halo. Let's go. Kita bareng. Ih, asik banget. Mari, Pak. Putar-putar aja, Pak. Sibuk. Bersepeda pagi ini gua bareng sama Lost in Jogja, salah satu penyedia jasa tur sepeda keliling Jogja yang akan membawa kalian bersepeda sesuai rute yang kalian pilih. Nanti sambil diceritain juga beberapa hal menarik sepanjang perjalanan. Ini kita ngelewatin perumahan warga. Ini nama tempatnya apa, Kak? Ini area Benteng Keraton. Area Benteng Keraton. Bentengnya mana? Bentar lagi kita keluar nanti. Oke, kita lihat ya.
siapa sangka Yogyakarta ini tuh dulunya dikenal dengan kota sepeda. Nah, jadi gini ceritanya. Dulu di awal abad ke-20-an, Yogyakarta itu jadi salah satu kota yang banyak didatengin sama orang Eropa. Dan waktu mereka datang ke sini, mereka juga membawa budaya bersepeda. Ini awalnya sepeda ini tuh cuma dipakai buat kalangan tertentu aja, tapi seiring berjalannya waktu di tahun 1950 sampai 1970-an, sepeda ini mulai digunakan sama masyarakat umum yang bikin citra Yogyakarta sama sepeda tuh nggak bisa dipisahkan. Seperti kamu dan kasurmu itu ya. Cuman ya makin kesini karena ada kendaraan bermotor, sepeda juga makin ditinggalkan. Tapi meskipun gitu, gua rasa sih ini kota masih ada matching-matchingnya ya sama sepeda, karena emang seru banget sepedaan di sini. Kita berhenti dulu untuk cobain jenang. Nyaw. Makan sini aja. Kita cobain jenang gempol. Jenang gempol Bu ya. Bujo Kusuman. Nih. Coba ya. Wah, enak banget. Jenang gempol ini jajanan tradisional Jogja yang terbuat dari bubur sumsum, gula merah, dan gempol atau bulatan dari tepung beras, terus disiram sama kuah santan. Jadi rasanya tuh manis dan gurih jadi satu. Mantap. Oh iya, ini lokasinya di Pasar Pujo Kusuman ya, yang emang udah termasuk dalam rute bersepedanya. Terus kita juga bakal diajak mampir ke toko roti murni yang udah eksis di Jogja sejak tahun 1952 untuk mencoba beberapa jajanan pasarnya. Ya, emang pagi ini tuh temanya agak kembali ke masa lalu ya. Udah kita sepedaan ala-ala zaman kota sepeda, abis itu jajanannya tradisional. Pagi-pagi flashback ya. Nah, biar kita nggak terlalu berlarut-larut dengan masa lalu, kita coba ngopi deh di tempat yang lebih terkini. Salah satunya di kopi shop yang ada di gang kecil ini. Kita ngopi dulu ya setelah capek bersepeda. 2 jam loh tadi, dari jam 7 pagi sampai jam 9. Wah, kopi shop di dalam gang gitu. Enak banget. Santai gitu vibes-nya. Rute tur sepeda ini berakhir di titik awal kita berangkat. Cuman sebelum pulang, kita sempat lewatin area Keraton Jogja. Nah, yang menariknya, salah satu tata krama buat masuk ke area keraton ini, sepedanya tuh harus dituntun gitu loh untuk menghormati nilai kesakralan kawasan ini. Tapi ini kita cuma mampir aja, bukan yang explore keratonnya. Ya, sekalian jadi spot foto gitu loh, biar afdol sepedaan di tempat yang suasananya tuh menggambarkan Jogja banget. In the skies, in the skies. Oke, di tengah kota Jogja yang lagi panas banget ini, mari kita melipir ke satu tempat yang enak banget buat ngadem. Kita ke Oma. Lihat ini tempatnya lucu banget. Cuaca Jogja yang emang gue denger kalau lagi panas gini, konsepnya tuh emang gerakan satu orang satu matahari dia tuh ya, alias puana sepual. Berdirilah rumah kayu yang dijadikan tempat makan, didekorasi oleh waktu di bawah pohon-pohon yang jadi payung teduh. Nah, ini konsepnya emang buka UMKM di rumah, jadi buka usaha tapi kegiatan rumah tetap berjalan. Ya, bisa dilihat sendirilah, ada kucing dan anjing peliharaan yang bagi tugas. Ada yang menghibur tamu dan ada yang jadi juru parkir, yang beliau ini baru muncul ketika tamu udah selesai parkir sendiri dan udah mau cabut. Aduh, sangat-sangat meresahkan. Gue pesen Thai tea, terus rice bowl cumi, sama rasanya. Mari kita makan siang.
cobain rasanya. Nya. Dari sini loh. Ini kalau lagi panas-panas gini, selain tadi kita ngadem di Oma-Oma, kita cobain es campur Pak Denyos. Ini tuh kayak es campur, bawahnya tuh kayak buah, jelly, kelapa, segala macem, nangka. Atasnya ditabur pakai es serut, sirup, sama susu kental manis. Wah, segar banget. Di cuaca Jogja yang sangat panas ini, jam 2 siangan deh. Enak banget makan es campur gini. Habis makan ini, kita akan ke satu tempat buat sunsetan dan nonton satu show yang kayaknya wajib deh kalau kalian ke Jogja. Show apakah itu? Tumpah. Show apakah itu? Tunggu ya, nanti kita kasih tahu. You lived a little life till little while ago. Now with a daunting Kita udah sampai di tempat buat sunsetan hari ini. Kita udah ada di kawasan Candi Barong. Di sini sebenarnya lumayan sepi ya kalau dibanding Candi Prambanan atau Candi Ratu Boko yang ada di kawasan sekitar sini juga. Tapi nggak kalah cantik loh ini candinya. Kita lihat ya, masuk. Sekalian di sini juga mau sunsetan karena kalau ngadep sana tuh langsung ke barat. Untuk masuk ke Candi Barong ini gratis ya, jadi tinggal masuk aja. Tapi kalau kalian maksa nih pengen bayar banget, ya boleh lah lu bayar ke gua aja, nanti gua cantumin ya rekening. Oh iya, usut punya usut, candi ini dinamakan Barong sama penduduk setempat karena di tiap sisi candinya ada ukiran yang menyerupai singa atau barong. way, you'll find your way. Candi ini adalah candi Hindu peninggalan kerajaan Mataram kuno yang letaknya ada di puncak Bukit Ijo di Sleman. Ini karena lokasinya ada di puncak bukit, makanya pemandangan dari candi ini tuh indah banget. Bahkan kalau cuacanya lagi terang kayak hari ini, kalian bakal ngelihat Gunung Merapi di salah satu sisinya. Wah, ini bikin suasananya tuh jadi lebih tenang gitu loh. Above the sand, below the cloud is where your head will be. Ini kalau boleh jujur, sebenarnya gue ingin stay lebih lama di sini sampai sunset. Tapi mohon maaf, ternyata jam 5 sore area ini ditutup cuy. Jadi ya kita nikmatin langit Jogjanya sambil jalan aja menuju ke tempat pertunjukan yang akan menutup hari ini dengan gebiar. Pertunjukan apa A tuh? brand new day, you'll find your way, you'll find your way. There's a road just right for you, not far ahead, you'll find your way. Yo, kita udah di kawasan Candi Prambanan dan bakal nonton pertunjukan Ramayana Balet Prambanan. Untuk tiket masuknya, karena ini kerap war alias rebutan, saran gue kalian beli dulu tiketnya di Traveloka Experience ya. Pokoknya beli tiket experience di Jogja tuh lewat aplikasi Traveloka aja, biar bebas pilih tanggal kunjungan dan bisa dapet promo cuy, lumayan. Selama 1,5 jam pertunjukan, kalian tuh bakal disuguhi dengan sendra tari Ramayana yang menggabungkan antara musik, tari, dan cerita yang terkenal tentang Rama dan Sinta. Cerita tentang perjuangan cinta Pangeran Rama buat menyelamatkan istrinya, Dewi Sinta, yang diculik oleh Raja Iblis Rahwana. Oh ya, ini karena emang lagi musim hujan, jadi pertunjukannya indoor ya. Tapi kalau kalian datangnya pas nggak musim hujan, pertunjukannya tuh bakal lebih gebiar lagi karena di amphitheater outdoor
dengan background Candi Prambanan. Tapi jangan sedih juga karena yang indoor ini pun tetap gebyar untuk disaksikan dan menjadi penutup hari yang panjang ini. Selamat pagi. Tadi gue habis sarapan tuh di situ. Habis ini kita mau explore Kota Gede. Wah, hari ini lihat cuacanya enak banget. Panas sih, bukan enak, tuh cerah banget gitu. Kita mulai explore Kota Gede. Let's go. Like the day we met, I still know that you're coming when I see your silhouette. Hari ini kita eksplornya nyantai aja ya, karena gue udah mulai terbawa suasana pelan-pelannya Jogja. Dan ini hari terakhir juga, jadi ya kita nikmati saja ya. Kita nikmati dengan mulai menuju ke Tenggara Keraton Jogja, menuju ke satu perkampungan yang punya peran penting dalam sejarah Jawa. Oke, kita udah sampai di kawasan Kota Gede. Kalau kalian bawa kendaraan, kalian bisa parkir di kawasan makam-makam atau di Masjid Agung Kota Gede. Kalau kalian udah ngelewatin kawasan masjidnya, kalian bisa ke arah kanan. Kalau dari arah datang kalian, keluar dari kawasan masjidnya, langsung di area perkampungan Kota Gede. Kita explore ya di sini. Ada apa? Let's go. Kalian harus tahu Kota Gede ini tuh punya sejarah penting. Jadi dulu nih di abad ke-8, wilayah Mataram atau yang sekarang kita nyebutnya Yogyakarta, itu sempat jadi pusat pemerintahan kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan ini tuh nguasain seluruh pulau Jawa dan makmur banget sampai bisa bangun Candi Prambanan sama Borobudur. Nah, entah kenapa di abad ke-10 pusat pemerintahannya tuh tiba-tiba dipindahin gitu loh dari Jogja ke wilayah yang sekarang Jawa Timur. Dan karena pusat pemerintahannya berpindah, Jogja yang makmur ini ditinggalkan dan perlahan jadi hutan lebat. Nah, terus 600 tahun kemudian, alias di abad ke-16, ketika kerajaan Mataram Islam yang berkuasa, mereka bangun kembali tuh Jogja yang udah jadi hutan itu menjadi kota yang ramai dan makmur. Ini saking makmurnya, makanya disebut Kota Gede, alias kota besar. Dan Kota Gede inilah yang jadi pusat pemerintahan kerajaan Mataram Islam pada saat itu. Seru ya nelusurin tempat-tempat yang udah melewati banyak hal kayak gini. Dan cara terbaik untuk menelusuri Kota Gede adalah dengan berjalan tanpa destinasi aja. Ikutin insting kalian untuk memutuskan ini kira-kira mau ambil urat gang yang mana nih. Bebas, pokoknya percaya sama gue udah beberapa kali kesini dan tiap kali gue menyesatkan diri di kampung ini, ada aja hal baru yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Jadi gue rasa kalian juga akan menemukan banyak hal baru sih di sini. Kita ke ini nih, namanya Lokanusa. Satu nusa, ragam rasa. Kita mau nyantai aja, minum kopi sambil makan pisang goreng kali ya, asik. Oke, kita duduk di atas aja ya. Lihat suasananya. Ngopi dulu Mas. Ini gue pesan es kopi ada pakai rempah-rempah gitu, kayak kayu manis segala macam. Wah, enak lagi. Rasa ininya apa? Cinnamonnya kerasa banget. Pisang goreng ya? Wah, terima kasih Kak. Emang Jogja sama pisang goreng tuh matching banget gitu. Apalagi dengan suasana tempat yang kayak gini. Bayangin ya, Jogja, pisang goreng, kopi, bersatu. Standing ovation sih kata gue.
Gue lumayan lama loh duduk di cafe ini, cuma buat nikmatin pemandangan sekitar aja sambil ngobrol, minum kopi, dan ngabisin pisang goreng. Kenapa gorengnya harus goreng? Jangan sedih, saking nyantainya nih, sampai semut pun gue sempet notice. Kayak, oh iya ini ada semut di hadapan saya. Ini bukan perkara semutnya ya, tapi maksud gue banyak hal yang biasanya tuh terlewat, akhirnya bisa kita lihat hanya karena kita melambat. Ya emang kalau nyantai begini jadinya nggak banyak tempat yang bisa gue datengin hari ini ya. Tapi sungguh ada lebih banyak hal yang gue ingat dari hari ini. Dan kalau lebih ingat kan artinya ada hubungan yang lebih mendalam yang terjalin. Nah, kabar baiknya ada banyak hal dalam hidup tuh jadi lebih berarti ketika jumlahnya sedikit tapi koneksinya mendalam. Kayak punya circle kecil tapi saling support, punya satu keahlian tapi jago banget, cuma punya beberapa barang tapi kualitasnya bagus, atau sesederhana restoran yang menunya sedikit tapi dipikirin betul-betul kayak tempat makan siang kita hari ini. Abis keliling kota gede, lapar kan pasti. Kita menuju ke salah satu tempat makan di dekat Malioboro. Nama tempatnya Selarasa. Selamat makan. Ini gue pesen ayam rempah gitu ya. Coba ya. You didn't last a spring. You shoved me out before the nest was cold. I Enak couldn't banget. fly. God, I tried. I hit the ground and I was on my own. Alone in a big blue land with Kak, only my ini enak banget. no one to lend a hand. Ini emang nama adalah doa ya. Nama tempatnya Selarasa dan rasanya tuh emang selaras alias serasi, pas, dan harmonis di lidah. Nih kalau ibarat lagu ya, nasi ini tuh liriknya, ayam ini melodinya, dan bumbu lainnya bagi peran ada yang jadi backing vokal, perkusi, dan elemen lainnya. Semuanya tuh menghasilkan lagu yang ya selaras. Where you would fly and I would wait for you so patiently. Kalau Yogyakarta ibarat lagu, itu kayak kalian pernah nggak denger lagu yang temponya tuh sebenarnya cepet, tapi terus ada yang cover lagunya dan dibikin lambat. Nah, di versi yang lebih lambat itu, kita kan suka tiba-tiba paham ya lirik lagunya, karena kita tuh kayak dikasih ruang untuk mencerna makna liriknya tanpa diburu-buru sama tempo lagu. Kayak, oh ternyata ini lagu kisah hidup gua banget ya. Expanse above me. Yogyakarta tuh persis kayak gitu. Kita dibikin nyaman sama kota yang membuat kita tuh bergerak lebih lambat dari biasanya dan dikasih paham dengan hal-hal yang selama ini tuh kita lewatkan karena kita geraknya kecepetan. Atau kalaupun melambat ini bukan alasannya, bisa jadi karena ya kita mudah jatuh cinta aja sama makanannya, orang-orang di dalamnya, seni dan sejarahnya, atau ya suasana kotanya aja. Diem-diem detail-detail yang kita rasakan di Jogja itu bergerilya membangun jembatan yang kokoh antara kita dengan kota ini, dan itu bikin kita selalu pengen kembali. Ya, Yogyakarta emang punya trik sulapnya tersendiri yang membuat orang dari mana-mana merasakan rumah. Aduh. Oke, yang ingin kembali ke Jogja atau yang justru ini bakal jadi pertama kalinya ke Jogja, monggo, ini hitungan budgetnya ya. Terima kasih udah nonton episode ini dan selamat jatuh cinta dengan Jogja. Bye-bye.